dia ngambil ininya bagus mas, ngambil personal brandingnya bagus kayak satu Ya. 12.000 semua, serba 12.000 gitu kan. Dia kan berani mengeluarkan promo hot sale gitu loh. Kalau 13 ada nggak ya? Halo guys, kembali lagi dengan kami Roy Brother di Istiqomah di Kami Ada Untuk Indonesia. Ya, silakan mas. Ya, perkenalkan nama saya Roy Jordi dan saya ditemani oleh teman saya yang sangat the best dan sangat level high. Siapa dia? Nama saya Reynaldo. Ya, Ronaldo ini bercita-cita ingin jadi pesepak bola, Mas? Oh, bukan pemain sepak bola. Saya ingin menjadi klub, menjadi klub. pemain klub. Bukan pemain klub sih, pemilik klub lah. Oh, Pemilik klub lah. Keren juga ya cita-cita. Iyalah, mantap. Nah, ini kita kembali lagi di podcast Istiqomah ID dan sebelum masuk ke pembahasan inti kita memperkenalkan produk spesial kita nih Mas. Apa Sponsorship nih guys. Ya, sponsorship. Utama nih. Ya, pupuk dari NHC Wijaya Kusuma. Organik guys, silakan bisa dibeli di platform di websitenya juga. Silakan. Ketik di bawah ini ya. Ketik aja di Google NHC Wijaya Kusuma. Ya. Itu ada website. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Betul. Silakan, harga bersahabat buat para petani-petani sehat, silakan. Betul. Dan satu lagi apa lagi? Sponsor kita Beras Imago, mapan. Yang ada yang suka varian Jepang, ada Japonica. tuh yang Silakan. ibu harusnya kalau mau lengkap sempurna itu harus makan yang Jepang-Jepangan kan ya? Iya, Betul. termasuk makanannya juga. Walaupun misalkan makan berasnya di temenin sama Naruto gitu kan, Iya. nggak tahu kan ya. Sama Silakan. ramen, Betul. mie sama beras. Wah, itu karbohidrat semua, Bos. Nah, yang mau organik silakan, kita udah masuk ya sponsorship utama kita NHC Wijaya Kusuma dan Beras Imago Mapan dari PT Karunia Hita Kencana, guys. Silakan barangkali ada teman-teman penonton kita, pemirsa kita yang mempunyai produk yang mau masuk ke channel kita nih, silakan hubungi Istiqomah ID komen ya, aja. betul. Ya. Silakan masih kosong kok banyak. Ya, kita selanjutnya kita akan bahas tentang materi intinya nih Mas. Kita Mas, apa nih Mas kali ini nih? Kali ini akan bahas tentang streaming live. Live streaming dong, Live live streaming. Ya, live streaming. Ya. Ini kan sekarang kan lagi gencar-gencarnya Mas, live Betul. streaming ada yang dapat berapa M gitu kan. Itu tuh dari live streaming sawer tuh. Ya, sawer kayak wong joget ke sawer. Iya, begitulah. Nah, gimana tuh Mas? Nah, jadi kita kan mau masuk ke sana nih Mas, mau bedah nih live streaming Iya, dan betul. ya potensinya dan segala macam lah gitu. Iya. Nah, sebelum masuk ke sana kita bahas live streaming itu apa sih Mas? Live streaming sendirinya itu. Kalau menurut saya pribadi mah live streaming itu sebuah fitur yang disediakan oleh beberapa platform media sosial untuk berbagai macam sih Mas, misalkan kayak ada penjualan produk, iya. endorse, ada tuh Mas endorse gitu, misalkan baju, celana, terusan kembali Topi. lagi ke Topi juga. topi masuk nih, Masuk. bukan sponsor, silakan yang mau sponsor topi atau baju silakan. Iya, mangga. Saya juga boleh lah sponsorin personal branding dari para artis kan, live gitu tuh. Nah, kalau menurut saya sih, ini menurut saya nih Mas, Iya, begitu. live streaming itu sangat berpengaruh buat kegiatan kita sehari-hari Mas. Misalkan Apa aja? kayak misalkan kita nih punya produk nih, misalkan Mas nih punya produk atau saya punya produk, kita nih mau menjual lebih luas lagi tuh di skala nasional ataupun internasional. Sekarang kan Ya. udah ngirim ekspor apa kan pakainya website, medsos, Ya, udah digital. termasuk live streaming kan. Live streaming kita masih skala nasional karena mungkin bahasanya masih bahasa Indonesia kan. Ya dong. Nah, kita kan misalkan buat pengiriman kan kita gencar di medsos tuh. Khususnya buat TikTok aja nih, saya tahunya TikTok kan, live streaming TikTok. Siap. Saya sering lihat sih gitu loh, kayak viewers banyak atau nyawer singa gitu tuh. Oh iya, singa. Singa disawer. Paling besar lah. Nggak tahu tuh berapa rupiahnya, barangkali ada yang tahu singa berapa kalau dirupiahin silahkan di komen ya. Saya singa gitu, Al-Fajar, kita tahu Al-Fajar, singa Depok kan kita tahu. Saya kan? tahunya kopi aja Mas. Bunga mawar gitu. Wah itu mah ya lumayan lah, maksudnya kayak buat ini Mas yang kemarin kita pernah viral kan kayak mandi lumpur tuh. Iya. Itu kan membuat kontroversi seluruh Indonesia Mas. Kalau menurut saya pribadi mah ada pro dan kontra kan banyak. Iya. Mandi lumpur itu yang bukan disalahkan orang yang live streamingnya kalau saya pribadi mah. Betul. Itu tuh tergantung sama kitanya juga, misalkan
Mas nih yang mandinya, mandi lumpurnya nih, saya yang nyediain platform semuanya nih. Itu kan dibagi 50-50 Mas. Oh iya, iya. Yang salahnya gini, kita ini kan orang tuh itu loh. Jadi tuh jadi tuh rasa iba dari para penontonnya tuh lebih banyak Mas. Terus juga mandinya juga malam kan 24 jam apa nggak keriput tuh. Orang udah tua keriput kan yang lotok kulitnya aja tuh Mas. Iya. Tapi wong tua seneng dia, Pak. Ya itu dapat duit. Ya betul, karena Dia karena belum ngerti live streaming itu duitnya dapatnya misalkan nih Mas. Dari live streaming kita kumpulin koin dan singa-singa itulah mawar apa kan kita konversikan ke uangnya nih misalkan dari 1 juta atau 2 juta atau lebih nih. Dia kita kasih 100.000 200.000 mau dong. Cuma di lembur doang aja. Dapat dari mana? Ya, Gitu loh. Pemikiran kan seperti itu, nggak ada pemahamannya kan. Kita harus paham nih tentang algoritma TikTok live-nya juga tuh. Kayak kita marketing kemana, keranjang kuning kemana, terus produk kita percaya atau tidak kan seperti itu. Gitu loh Mas. Kalau menurut saya pribadi, kalau menurut Mas gimana? Kalau menurut saya sih hampir sama lah. Bahkan Mas sendiri udah menjelaskan panjang lebar kali lebar kan udah luas banget gitu maksudnya tuh. Nah, kita langsung ke selanjutnya aja Mas. Kan tadi ngebahas tentang live streaming. Berarti live streaming itu hanya TikTok aja Mas? Oh, banyak Bos. Setahu saya nih misalkan buat penjualan nih, buat penjualan kan yang paling tinggi statistiknya setahu saya TikTok. Terus kalau buat YouTuber kan YouTube, buat gamers tuh. Gamers, kadang live game kan ya operator, live game gitu kan YouTube, Facebook juga ada. Terus buat marketplace-nya kayak toko ijo, toko oren, toko ungu. Kan ada tuh live-nya. Nah, kalau yang buat marketplace-nya mah yang gede itu toko oren karena udah masuk TV. Berarti udah ini ya, banyak berarti platform. Ya, skala nasional banyak, skala nasional kalau yang oren nih Mas. Misalkan kayak kita live, sebut aja lah kita live Shopee nih. Kan ada momennya 99. 10. Iya. 11. Dia tuh ngikutin itunya kan otomatis penjualan tuh lebih jos gitu, lebih banyak. Menarik sih. Dari nomornya aja kan 99. Ya dia ngambil ininya bagus Mas, ngambil personal brandingnya bagus kayak 1. Ya. 12.000 semua, coba 12.000 gitu kan. Dia kan berani mengeluarkan promo, hot sale gitu loh. Kalau 13 ada nggak ya? Itu namanya orang lindur Mas. Nggak ada Mas. Saya juga bukan orang Shopee ya, barangkali ada orang Shopee silakan komen gitu loh. Saya juga nggak ngerti, mohon pencerahannya para Shopee. Iya, Shopee. Nah, Saya tahunya Shopee ini sih Mas, novel tuh Mas. Jadi Shopee, ada Shopee, dia membahas tentang kehidupan ini sih, filsafat, tapi itu kan di luar topik. nah kalau begini guys, rekan saya ini pembelajar seorang filsafat, ilmu tinggi, suka membaca buku. Silakan barangkali ada yang mau ngirimin buku filsafat ya menurut Rocky Gerung gitu sih. Monggo kalau mau hibah, mau hibah kan ya? Hibah apa hibah? Hibah. Hibahin buku. Silakan, saya butuh banget buku, cuman nggak ada. Iya, ya kalau saya sih uangnya aja ya. Lanjut. Nah, kembali lagi ke topik nih Mas. Topik ya. Tadi kan banyak nih Mas, platform-platform yang menyediakan untuk apa ya? Live streaming. Berarti semua platform yang udah Mas jelasin itu bisa nih untuk di bidang bisnis, berarti bisa semua atau hanya platform-platform tertentu aja? Tergantung sama orang yang membutuhkan Mas. Saya nih, saya ada Mas ya tuh akhir-akhir ini tuh toko bangunan. Ya. Dia online Mas. Oh, dia jual triplek satuan Mas. Mas pikirin, dia tuh bisa kepikiran kirim triplek di paketnya udah gimana? Triplek, batu bata, cat dan lain sebagainya tuh itu dipaketin ke ekspedisi atau ngirim sendiri? Paket ekspedisi Mas. Itu kan kocak kayak misalkan dinner apa kan kita tuh nggak kepikiran sih situ. Itu kan apa namanya tuh toko-toko yang banyaknya kan ngirim secara konvensional. Dia kepikiran online tuh Mas. Itu kan out of the box. Dia juga kan kayaknya dia juga melihat digital kan. Peluang bisnis gimana sih cara ngirim-ngirim bahan bangunan nih sekiranya seluruh Indonesia tuh gimana sih caranya? Dia potongin Mas triplek dari ukuran segini Mas. Triplek tuh berapa ya? Lebar 2,5 atau 3 meteran lah. Dia potong-potong sesuai keinginan. Pak, dipotong kan yang enggak dilebarin. Ya kalau dilebarin ngirim gimana Bos? Ya kan barangkali butuhnya. Ya ntar gini tukang paketnya. Gitu kan nggak bisa. Itu kan salah satu bisnis yang bisa masuk, bisnis konvensional yang bisa masuk ke dalam dunia digital. Pemasarannya ya. Pemasarannya nih. Tegasin lagi pemasarannya. Yang kedua itu kan misalkan dari TikTok Live juga ada. TikTok Live tuh
kayak kan ada jam-jam tertentunya tuh mas, kayak pagi, siang atau malam, kita kan tergantung algoritmanya nih. Kita kan nggak mungkin jual es krim malam-malam kan dingin. Itu kan harus ngerti juga algoritmanya kayak gimana. Dan Produk-produk kita juga harus ngerti produk knowledge-nya tuh mas. Menurut saya seperti itu. Kalau Facebook sama YouTube tuh saya sering lihatnya sih gamers ya mas. Para gamers. Dia juga banyak duitnya mas. itu bisa dapat duitnya dari iklan atau dari yang mana? Ya salah satu iklan. Atau sawer ini? Endorse sawer juga ada mas. Oh di YouTube. Ya sawer ada. Ada. Oh sawer. Ya kita kan ada nih mas. Kayak saya mau nyebut tapi nggak enak nih ya. Yang udah di sawer terusan diambil lagi tuh ada mas. Oh. Ada berapa ratus 100 jutaan lah. Kok bisa diambil? Orang lagi? yang nyawernya kena kasus. Ya itulah saya nggak mau nyebut ntar saya di banned lah. Jangan. Itu loh mas. Contohnya aja bener gak sih? Bener kan? Ada. Iya ada kan. Membership Gitu. juga sih YouTube. Iya, ya maksudnya jangan sebut lah nggak enak aja. Enggak ada membershipnya. Ada. Member. Ada. Yang nyawer terus habis disawer duitnya dikembaliin lagi juga ada. Ada ya itu ya terkandung kasus itu tuh yang murah banget gitu kan ada. Gitu. Iya kan? Maksudnya tuh kasus itu tuh. Apa gimana mas? Menurut mas? Mas tuh mau kalau yang setahu saya sih ya yang gamers ya bukan hanya di YouTube, di Facebook juga. Saya tahunya di Facebook kalau tentang gamers. Nanti di YouTube juga ada Pak. ya YouTube dulu justru mas daripada Facebook. Ya jadi YouTube dulu ya gamers dia. Di YouTube Iya. ya, rata-rata ya. YouTube, Facebook. Rata-rata kan dia punya 2 HP atau 2 alat streamer mas. Facebook 1, YouTube 1 nih. Oh 2 sekaligus. Ya itu namanya cerdas. Cerdas. Totalitas. Mengirit mas. Mengirit. Gitu. 1-2 kali kan bisa gitu. Iya bisa. Menurut saya di IG juga ada kan live. Instagram Tapi rata-rata Instagram tuh nge-live-nya di kafe. Oh di kafe. Misalkan nih orang gabut aja tuh nge-live, halo gitu-gitu mah. Kalau buat bisnis juga ada kayak fashion baju biasanya cewek-cewek yang itu. Yang Proper nggak sih kalau live streaming di untuk bisnis di Instagram? proper mas. Apalagi centang biru udah banyak. Harus centang biru dulu berarti. Ya harus, bukan harus nih. Nah. Sekarang kan centang biru kan gitu. Kita pernah bahas tuh, makanya nontonin channel kita yang kemarin ya. Oh harus sodako dulu ya. Mungkin yang punyanya kurang, Iya, dananya betul. buat membangun itu. Beda lah, itulah urusan nanti udah dibahas. Oke. Nah, centang biru kan kita kan udah beli mas. Beli itu tingkat kepercayaan udah menipis. Kalau centang birunya kita dapetinnya real, terus kita bandingin sama yang bayar, itu rasanya gimana gitu? Masa kita capek-capek centang-centang biruin kok jadinya ada yang bayar, gimana sih? Kan gitu, tingkat kepercayaan konsumen jadi berkurang. Bahkan banyak yang penipu-penipu juga udah pada bermunculan karena centang biru yang bayar disalahgunakan. Ya betul. Gitu loh mas. Jadi sekarang mah centang biru tuh nggak 100% bisa dipercaya. Kayak misalkan saya bikin apa namanya ya, bisnis kayak travel misalkan. Saya ini bisnis nih misalkan kayak bisnis bodong nih mas. Ya. Saya bikin travel, saya bikin akun, terus saya travel misalkan Roy Travel. Ya. Misalkan. Kita bikin centang biru belilah, cas. Kita ada berpikiran buruk bisa aja mas. Oh orang lain kan berpikirannya gini kalau nggak tahu sosialisasinya kan. Oh dia akunnya udah centang biru dong, berarti udah dipercaya dong. Kita masuk ke dia, di sana bayar apa dan lain sebagainya. Toh tiba-tiba bodong nih. Kita tuh nggak bisa menjamin bahwa centang biru, semua centang biru bukan semuanya nih ya, ada centang biru yang bayar itu buat penipuan itu loh mas. Iya. Salah gunakan. Bayarnya murah juga kan? Berapa tuh? 100, 200 berapa? 200-an per bulan kan? Iya. Itu per bulan. Misalkan kita jadiin penipuan Ya, berapa? penipuan, sebulan dapat 50 juta kan? Nah, tinggal potong aja akunnya, kita buang, bikin lagi, buang, bikin. Ini kan gampang, tinggal bayar kan? Wah, jangan kasih solusi dong. Enggak, maksudnya saya kan berpikiran sebagai sudut pandang yang lain gitu loh. Aduh. Kasih solusi buat Enggak maksudnya saya kan contohin doang, operatornya ngop aja lagi terus. Ya terus gimana mas? Nah, ini kan udah jelasnya Mas. Berarti yang paling tinggi, platform yang paling tinggi untuk live streaming itu TikTok sama Shopee ya? Live streaming jualan. Ya, jualan. Ya IG juga ada masuk. IG. Tahu saya sih live TikTok. Kalau marketplace-nya kita Shopee. Shopee. Oh, Nah, ya. soalnya Shopee udah skala nasional. Tokopedia juga skala nasional. Terus Lazada juga. Tapi ini kan yang tertingginya Yang nih. paling naik lah. Paling naik lah di atas lah ya Paling naik. Shopee paling. Kalau tahu saya sih live TikTok. Nah sekarang TikTok kan TikTok Shop kan udah
bukan udah sih, lagi diperdebatin sama pemerintah juga mas. Oh, yang project SD ya? Satu project S, dua Project Y. bukan. Live streaming, boleh streaming. TikTok Shop sama TikTok biasa tuh mau dipisahin mas. Tahu nggak beritanya? Kenapa bermasalah? Ya kan kita tuh TikTok kan platform media sosial nih, Ya. tapi ada sistem penjualan di dalamnya. Gitu loh. Pemerintah kan kok ini kan bisa nih dipisahin gitu loh. Misalnya kayak Shopee nih, ini penjualan doang kan Shopee kan, nggak Ya. ada live-nya. Live-nya kan baru setelah ada aplikasi penjualannya. Kalau ini kan aplikasi medsos dulu, di dalamnya ada TikTok Shop-nya, ada affiliate-nya juga kan. Banyak kok affiliate yang sukses dari live TikTok. Betul. Banyak, apalagi ya afiliator, bukan afiliator yang itu ya. Afiliator yang bener gitu Iya, loh. Kita juga bisa yang peluang-peluang gitu loh mas. Saya juga mau sih affiliate tuh, saya mau tapi nggak tahu caranya. Barangkali ada yang mau ngasih tahu saya, DM saya. Nama IG saya Reynaldo_123. Silakan ada. Silakan follow dan unfollow ya. Oh, waduh. Follow dan blog ya. Itu aja sih. Itu aja sih. Nah, kembali lagi ke yang tadi mas. TikTok itu aslinya sih sebenarnya nih. Lagi dingin-dinginnya lah. Angkat tangannya dong. Dingin kan di atas, dingin. Oh, waduh. Ya kalau TikTok kan aslinya kan sebenarnya nih ya itu tuh sangat berbau uang. Betul. Karena kan yang punya Apa yuk? ya itu Tono. Yang punya sih, maksudnya yang punya kan orang Singapura, bermarga Ya, Singapura. Tapi TikTok itu yang dulunya dibenci. Sama orang-orang Yang wah apaan sih? Gini kan? yang konten-kontennya itu ya bagus-bagus ya. Iya, yang Bowo saya taunya Bowo pertama kali TikTok. Bogo Helm. oh Bowo Bowo, tahu lah Bowo. Itu kan pertama kali kok. konten kreator tadi ya. Itu tuh kayaknya bukan konten kreator, lebih ke sepuh. Ke TikToknya sepuh. Ya, sepuh. Mungkin sepuh bagi Mas. Bagi TikTokers yang lainnya Ya, juga mas. benar. Itu loh. Itu maksudnya tuh dia tuh pertama-pertamanya dihujat. Kenapa sih cowok gini? Ternyata banyak sekarang mas. Di pinggir jalan saya sering liatin. Liatin apa? HP-nya taruh knalpot, dia joget di pinggir jalan. Itu loh. Oh iya. Itu tuh personal branding, mungkin dia kan beda-beda gitu loh. Nah kembali lagi ke bisnis mas, itu kan masalah personal. Iya. Branding personal branding lah. Kalau buat bisnis mah bagusnya TikTok tuh kita kelola ke TikTok Shop tuh kita daftarin keranjang kuning. Misalkan kita basreng rasa coklat, misalkan ada nih basreng pedas pisan. Oh, bahasanya rasa coklat. Kan misalkan, kan nggak tahu. Bahas coklat juga. Gitu loh, itu kan buat produk makanan. Nah, berhubung misalkan kita nggak tahu nih mas, misalkan saya nanya nih mas, jasa live streaming di Indonesia tuh di mana ya? Oh, iya, bagusnya itu. gitu loh. Kita lihatnya di mana tuh mas kira-kira mas? Lihatnya di Google sih. Nah, gimana nih operator? Di Google searching aja jasa Misalkan streaming. saya nggak mau live streamingnya, tapi saya tuh pengen ada live streaming. Iya. Banyak sih pengusaha-pengusaha yang begitu juga ada. Nah, itu lihat nih. Yang di atas nih. Itu kan kita lihat aja di Google tuh, guys. Di Google kita lihat kan ada tuh jasa live streaming, jasa live TikTok Di Unggaran. di Unggaran nggak ada gini. Biasanya kalau gitu tuh bacanya G. Oh. Kayak Tangerang. Oh. Silakan yang mau berdebat bahasa saya nggak ngerti. Deke nih ya. Iya, Deke. Ya, terus itu kan di atas tuh. Jasa live TikTok Unggaran terpercaya. Checklist hijau. Gratis apa bayar tuh? Apanya nih? Yang checklistnya. Oh, kalau itu sih berarti terpercaya, Mas. Oh, terpercaya ya. Kalau iya. sudah upload hijau. Nah, TikToknya sendiri aja nih, Mas. Kalah di bawah nih. Berarti Karena- itu kurang terpercaya apa dong? Karena dia ini SEO-nya, tim SEO-nya lagi Ngejer kayaknya. Bagus nih. apa kayak operator kita. Kayaknya tim SEO kita nggak kayak operator kita ngantuk aja ya. Tuh. Dia cengar-cengir doang lagi. Nah, ini kan yang paling atas nih, kita cari aja di daerah masing-masing yang terbaik gitu loh. Gitu. Ya, Kalau yang sesuai daerah mereka masing-masing ya. ini kan organik, Mm-mm. ada yang pakai apa namanya digital ads Iklan. juga. Iya, coba di atasnya ada nggak operator? Dari atas nah. Kalau yang kayak gini kan, dia pakainya iklan itu. Ya, ini ya sodako ke Google berarti. Ya? Sodako, kalau kita kan bahasanya kan cari yang organik, yang real gitu loh. Dia ada gitu loh. Ya ini nih. TikToknya jadi di bawah gimana nih? Tim SEO dari Istiwan ID Jos nih.
tapi yang ngopi ya terus lanjut. Kita dari TikTok kan kembali lagi ke kita nih Mas. Dari TikTok, kalau dari Shopee dan lain sebagainya saya belum baca tuh. Baca. Coba lihat ada nggak di Shopee. Live streaming Shopee dah. Live stream buat Shopee nih guys. Masa di Shopee-nya ya? Shopee yang paling atas ya. Iya. Berarti benar kata Mas, Shopee itu lagi naik daun kan, lagi dingin-dinginnya. Lagi Shopee, TikTok udah kayak pakai jaket. Iya. Dingin. Nah, kembali lagi ke topik nih Mas. Topik. Live streaming buat bisnis nih Mas. Misalkan nih Mas, saya nih kekurangan live streaming dan kelebihan live streaming tuh buat bisnis yang konvensional nih Mas. Gimana tuh Mas? Cara Kekurangan dan penanganannya? kelebihannya. Iya gitu loh Mas. Kalau kekurangan kan kelebihan kan tadi udah disampaikan sama Mas ya. Betul. Udah lebih banyak lah yang sampaikan sama Yang mana Mas. nggak ada? Iya, Belum. betul banget. Kita dari pakarnya dulu yang suka bakal filsafat nih. Dari pakarnya dulu. Saya kan cacing curut lah. Tuh. Pakar apa akar nih? Waduh, saya buah aja lah. Buah sih, siap. Jadi untuk kelebihan sendiri sih untuk naik ini sih Mas. Kalau live streaming itu yang pertama itu ya branding awareness lah, untuk mengetahui bahwasannya bisnis kita itu ada gitu, menunjukkan. Apalagi Mas kan udah jelasin bahwasannya live streaming ini lagi gencar-gencarnya dan lagi banyak diminati para orang-orang atau para pasar lah gitulah. Sehingga kan ini ketika terjun ke live streaming akan menunjukkan bahwasannya bisnis kita ini ada loh gitu, menunjukkan. Nah, orang yang tadinya nggak tahu bisnis kita ketika live streaming, oh ternyata ada nih produk NHC Wijaya Kusuma. Iya. Nah, itu yang pertama itu. Yang kedua itu untuk menaikkan brand kita. Kan tadi Mas sudah jelasin bahwa live streaming itu banyak diminati dan bisa grow gitu kan. Apalagi ketika disampaikan oleh orang-orang yang profesional. Iya, gitu betul. kan. Nah, ketika itu kan akan menaikkan brand kita gitu, sehingga brand kita itu tersebar luas gitu kan, sehingga brand kita itu banyak yang dicari gitu kan, karena ada yang terjun di live streaming itu gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ya ujung-ujungnya sih ini sih Mas, dapat meningkatkan inilah value Value. konversi pendapatan. Kalau dalam bisnis kan ujung-ujungnya itu kan di outputnya itu. Nah, jadi kalau di live streaming itu karena banyak yang minati dan itu potensinya besar gitu kan. Nah, maka ya secara tidak langsung konversi kita itu akan naik sih Mas. Naik ke ya akan bertambah lah gitu kan. Akan bertambah, ya pendapatan kita akan meningkat itu. Dan itu tentu bukan hanya dari live streaming aja gitu, tapi ada banyak variabel-variabel yang harus ditentukan juga gitu kan. Betul. Nah, itu sih Mas dari saya untuk kelebihannya. Nah, untuk kekurangan menurut saya sih kekurangannya kalau ini sih kan kita kan live streaming nih Mas. Iya. Nah, itu kan ada orang yang misalnya di jam tertentu itu ada yang sibuk. Nah, itu kan ada orang yang misalnya waktunya kerja gitu. Ada kan live streaming kan ada yang siang, ada yang malam, ada yang itu. Nah, itu kan di sisi lain juga ada kekurangannya. Jadi itu sih bagaimana mengatur strateginya aja sih Mas. Nah, itu. Nah, kekurangannya dan itu untuk kadang kita kan kalau misalnya udah terbiasa ngomong kasar atau ngomong apa itu kan kadang refleks sih Mas. Nah, kekurangannya di situ ketika live streaming itu nanti ketika kita ngomong kata-kata yang enggak etis itu nanti viral, bahkan untuk menjatuhkan brand kita sendiri. Itu kekurangannya. Karena Harus berhati-hati lah. ya betul, harus berhati-hati itu. Ya harus ditangani sama orang-orang yang profesional tadi gitu. Ya, di bidangnya kan. Ya, benar. Nah, menurut saya sih itu sih kekurangannya itu Mas. Yang paling penting itu. Paling dasar lah. Betul. Nah, kembali lagi Mas. Pengaruh live streaming, brand awareness, desain web, dan brand image terhadap keputusan pembeli pada e-commerce Shopee di Jakarta Pusat. Mas, kita bahas lagi nih. Di Cirebon nih Mas. Apa? Misalkan saya jual fashion, kayak jual fashion nih, baju, celana, topi nih, teman topi kan.
kita tuh harus ada live streamingnya kan. Hmm. Ada bukan diharuskan nih, tapi bagusnya ada kan. Hmm. Itu kan mempengaruhi. Memanfaatkan platform-platform yang ada. Iya, mempengaruhi daya jual pembelian Iya, juga kan, pertimbangan tuh. apa ya, keterlibatan Iya, audiens. iya. Jadi kan ada pertimbangan. Toko ini nih ada live streamingnya nih, terpercaya nih, ada nih. Apakah itu kan jadi pertimbangan berapa persennya tuh Mas? Hmm. Nah, menurut Mas, beberapa bisnis usaha apa sih yang bagus cocok di live streamingin? Yang cocok Iya, semua. ya, kalau live streaming jualan rumah properti gimana tuh? Ada dong, ada. 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 Yang mungkin ini apa sih? Kalau tergantung ini ya, apa namanya tuh, peluang sih Mas. Peluang. Ya jadi kan sebelum untuk ini kan live streaming kan sebagai ini sih kayak salah satu strategi dalam pemasaran gitu. Betul. Kan. Nah untuk menentukan itu kan harus dulu lihat dulu produknya apa dulu gitu kan. Betul. Nah saya sendiri kan belum tahu nih produk-produk apa aja gitu kan. Oke. Nah makanya kita harus misalnya contohin aja misalnya pupuk NHC Wijaya Iya, Kusuma. betul, betul. Nah kalau NHC Wijaya Kusuma ya cocok nih untuk di live streaming ini. Kenapa cocok? Karena kan barangnya bisa dilihatin yang pertama itu dan apa ya, banyak petani-petani yang misalnya lagi apa misalnya istirahat dan Iya. muncul. Waduh. Kan bisa tuh, kan udah pada punya HP kan bisa medsos kan banyak kan, apalagi banyak petani-petani muda gitu kan. Nah, itu kan bisa di apa ya, dimanfaatkan fitur yang ada di platform itu. Dan itu juga misalnya kenapa harus terjun ke live streaming itu ya, karena kan kita misalnya hanya upload gambar atau video aja kan, kadang orang misalnya nggak muncul di FYP dianya gitu kan. Nah bisa jadi ketika dia nggak lagi sosmedan dan kita upload, nah itu kan nggak muncul di saya misalnya. Tapi ketika saya buka TikTok terus ada live streamingnya, ternyata lihat. Nah ini kan bisa mengoptimalkan dalam apa ya, engagementnya audiens itu gitu. Nah menurut saya ya bisa semua sih. Menurutku nggak tahu, yang nggak bisa memastikan, tapi bisa apa ya, dipertimbangkan lah sesuai. Dan kalau yang bisanya misalnya kayak Mas tadi dijelasin, yang fashion bisa, terus pupuk, terus beras juga bisa. Bahkan Mas jelasin tentang apa ya, Toko bangunan. bahkan di Cina sendiri itu kan yang menurut apa ya, salah satu orang live streamer yang itu udah tinggi, yang dapat tuh. Nah kata dia itu udah di Cina itu kalau live streaming itu setiap toko offline itu live streaming, melakukan live streaming gitu. Dan itu banyak live streaming di jalanan gitu kan. Pengemis online. Iya kan gitu, Bro. Iya. Maksudnya kan fenomena di daerah, bukan daerah, di negara Cina sana, itu rata-rata kan dia live streaming tuh di pinggir jalan tuh. Pinggir apa ya namanya? Pinggir jembatan, pemukiman yang rata-rata penduduknya tuh orang kaya. Ya. Dia tuh kayak menargetkan orang kaya tersebut untuk nyawer. Oh, Itu iya. juga banyak Mas, ada berapa ratus gitu tuh, panjang Mas. Untuk apa ya, orang kaya yang mudah terkena iba. Ya bukan terkena iba, gabut. Mas. Gabut. Lebihnya gabut. Dia proper banget Mas, pinggir jalan juga. Kayak apa tuh, kayak bikin ada like-nya. Saya mau nanya sekali lagi nih, itu tuh listriknya dari mana? Itu aja sih. Apakah perlu bawa genset ke situ? Apa nyolok di jembatan? Bawa ini power bank. Wah, proper banget guys. Power bank. Nah, Bawa diesel. nah, Tapi pakai motor kan bisa. di Cina nggak tahu bawa motor apa nggak, borongan meren. Motor kan bisa ada colokannya, Min. Iya kan masih parkir pinggir jalan dong. Nah kalau di Cina itu ya Mas tadi udah live streaming itu udah digunakan sama toko-toko offline. Hampir semua. Mayoritas. Ya. Bahkan kan kita kan, negara kita kan untuk perkembangan teknologi kan tertinggal banget kan. Bahkan Wah, puluhan tahun kan. Ada yang katanya, ada yang bilang 5 tahun, 10 tahunan tertinggal. Otomatis kan ketika kita melihat di Cina, berarti kan ketika live streaming berarti orang-orang atau pasarnya itu udah apa ya? Tidak. Concern. Nah. Ya concern ke digitalnya, sehingga kan dan di Indonesia itu masih, menurut saya masih belum, sehingga mungkin ada produk-produk tertentu yang itu nggak bisa masuk live streaming gitu. Nah produk apa aja saya belum tahu apa aja itunya. Nah, manfaat live streaming itu menurut yang saya baca nih, manfaat streaming itu memiliki
manfaat yang signifikan dalam kehidupan digital, apalagi kita udah masuk 2024, hampir 2024. 4.0 atau 5.0 nih pemerintah nih. Masih 4.0 sih. 4.0 kan kita diharuskan menuju dunia digital. Kita nggak memungkiri zaman sekarang harus, kalau nggak ikuti zaman kita akan tertinggalan zaman, Mas. Iya benar. Kita perubahan tuh bukan hanya 1 detik, 2 detik, 2 bulan, 3 bulan, bro. Tapi satu zaman. Satu zaman kan berarti Cepet lah. kalau satu zaman 100 tahun. Iya betul. Lama dong. Nah, cepet, perputaran digital itu cepet. Apalagi negara-negara yang kayak kita tuh, buat negara misalkan Jepang nih, buat dia kan kalau di negara Asia kan Jepang nih, Mas. Iya. Salah satu kiblatnya nih, kok bisa Jepang kayak gitu loh. Iya iya iya. Itu dia tuh udah expert di digital. Nah, manfaat digital buat signifikan dalam kehidupan digital. Pertama, melalui live streaming kamu dapat dengan mudah mengakses secara langsung dari berbagai penjuru dunia, Mas. Betul. Ya kan? Kamu dapat menyaksikan konser musik favorit, pertandingan bola, ya dong, game dan lain sebagainya kan. Nah, yang kedua itu live streaming memungkinkan interaksi langsung antara penayangnya Betul. dengan Langsung. penontonnya gitu, Mas. Langsung kamu dapat mengirim pesannya kayak komen kan, langsung dibaca tuh. Nggak delay kan, tergantung internet sih. Gitu loh. Iya betul. Nah, alasan kenapa popularitas live streaming itu naik banyak, Mas. Ada beberapa alasannya juga. Kita sebutin satu-satu nih, kita baca nih. Live streaming semakin populer di kalangan pengguna internet. Pertama, live streaming memberikan kemudahan akses live streaming. Jadi kayak bypass gitu tuh. Macet nih, kita misalkan di area Pleret nih, Ya, macet Pleret. nih. Tokonya ada Yang toko itu apa pasar? pasar kue lah. Wah, parah, Mas. Silakan pemerintah Cirebon, silakan. Mohon maaf aku nggak bilang. Nah, ya, saya sih dia mancing, saya jawab kan. Tapi saya nggak bawa pancing. Mas. Nah, silakan mari kita boikot dia. Terus lanjut. Nah, tadi apa kemudahan akses kan? Misalnya saya nih orang Kalimantan nih, kita mau ke Kedaung nih, Mas. Ada ini barang nih, kita langsung bypass, nggak usah ketemu lah via via COD gitu. COD kan ketemu sama aja. Oh iya. Iya. Kita langsung video call apa live streaming kan. Nah, yang kedua juga menciptakan rasa kebersamaan dan komunitas, Mas. Live streaming tuh anak kayak yang lihat. Iya. Itu sih kalau yang lihatnya banyak ya, kalau yang lihatnya 1 2 itu lebih baik video call grup aja. Gitu loh. Berarti kalau lagi streaming terus nontonnya satu dia, woi pindah ke gue. Iya, kowe aja gitu loh. Nah, dampak positif nih, Mas. Yang Dimas bahas kan udah dibahas sama Mas Roy nih, pakar kita nih. Dampak positif lah dari live streaming itu ada beberapa, Mas. Apa itu? Itu berbagai bidang ini tuh. 1, dalam industri hiburan. Ya, Oh, iya. live streaming nih sangat berpengaruh karena apa? Live streaming telah mengubah cara kita menikmati acara dan konten. Yang nantinya kita nonton konser harus datang, kita bisa lihat dari HP, Oh, iya. dari laptop, dari PC, dari TV. Boleh. Kamu dapat mengikuti konser besar favorit. Berarti kan memudahkan akses. Benar. Yang kedua nih, dalam dunia bisnis, Mas. Apa? Live streaming telah menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan produk dan jasa. Perusahaan dapat menggunakan live streaming untuk melakukan demonstrasi produk, meluncurkan kampanye pemasaran, atau mengadakan sesi tanya jawab langsung dengan konsumen. Ini memungkinkan interaksi yang lebih dekat antara mereka dan pelanggan. Antara yang jual sama pelanggan langsung. Iya, lebih dekat. Lebih dekat juga lebih cepet lah. Itu loh yang dalam dunia bisnis harus Iya, itu. iya benar. Nah, itu kan dalam dunia bisnis, hiburan. Nah, fenomena yang satu lagi nih, Mas. Fenomena nyawer saat live streaming. Tuh, ya itu sih bukan bahasa nyawer itu apa ya? Sodako lah, donasi. Iya, donasi. Nah, itu loh. Impak. Itu beberapa manfaat positif. Nah ini Mas, kan tadi kan udah jelasin manfaatnya, Mm-hmm. terus udah jelasin tentang platform yang gede gitu. Ya. Nah, tapi saya untuk ini pertanyaan yang dasar sih Mas, tentang live streaming sendirinya. Itu Ya. perbedaan live streaming yang apakah video call itu masuknya live streaming juga, ketika misalnya kayak kumpul Zoom itu masuk live streaming juga atau gimana? Ya, Zoom itu buat akses pendidikan sih, Mas. Pendidikan, Ya. kayak meeting. Nggak bisa jualan berarti? Bisa aja kalau mau. Tapi kan kurang ini, Mas. Kurang pas aja tuh, Mas. Kurang pas. Kurang pas. Masa kita jualan di Zoom, siapa yang nonton? Harus join dulu gitu. Ya kan diundang. Ya itu namanya maksa. Nggak maksa, bagi yang mau. Ya berarti nggak nonton dong.
Kalau di harus dikasih stimulus dulu. Apa? Yang nonton nanti dapat diskon. Nah. semua platform juga gitu. Nah, itu berarti Zoom bisa nggak nih? Kalau menurut saya nih Bisa. bisa, tapi kurang. Berarti kurang untuk misalnya untuk naik lebih jos kurang gitu ya. kurang. Ya bagusnya sih di live streaming di platform yang sudah terbukti acak. Oke. Berarti TikTok sama Shopee lah, atau Shopee. Facebook atau YouTube, silakan. Tergantung produk yang kita pasarkan. ya betul. Nah, kalau kita live streamnya di WA, itu bukan live streaming namanya mas, bikin story. Itu harus. Bikin story itu namanya, ada bikin story itu. Itu kan termasuk privat mas, privat. Beda lagi urusannya tuh. Udah gini-gini belok. Marketplace sama platform aja udah beda. Dia masuk ke chat lagi. Pribadi. Pribadi. Nah, ini Mas. Kan ini yang lagi naik daun, yang lagi naik gunung itu kan TikTok sama Shopee ini Iya, Mas. iya. Nah, menurut Mas nih lebih baik mana Shopee sama TikTok untuk penjualan, untuk ke bisnis penjualannya gitu lah. Penjualan dari segi apa nih? Dari segi maksudnya produknya apa? Iya. Jasa atau barang. Oh, penjualan aja, penjualan apa aja lah, jasa segala macam intinya. Ratingnya gitu. Penjualan live streamingnya gitu kan. Kalau live streaming kan apa aja? Penjualan live streaming. Kalau menurut saya nih, TikTok sama Shopee itu beda. Beda inilah, ininya medsos, ininya platform untuk penjualan, khusus penjualan di Shopee nih, penjualan kalau barang. misalnya bandingin sama ini TikTok Shop kan e-commerce bukan? Nah, TikTok Shop baru-baru ini. Kalau Shopee Ya. sama TikTok Shop kan Shopee dulu, Mas. Iya, maksudnya tuh kan TikTok Shop kan merepet ke Iya emang. marketplace. Ya marketplace nih. Nah, kalau menurut saya sih dari segi live-nya nih, segi live yang itu bicaranya TikTok, Mas. TikTok. Karena ada keranjang kuning kan langsung ke penjualnya juga kan. Shopee juga sama kok penjualnya juga. Tapi kan mungkin kita cari aja wis. Kita survei 100 orang, ada Shopee-nya yang mana, yang TikTok-nya yang banyak yang mana. Pasti banyaknya TikTok. Tapi ada juga Mas, misalnya saya kan download TikTok, download. Mas kan nggak ada TikTok-nya, Shopee. HP-nya? Ada, Cok. Halo. Saya punya TikTok Shop, TikTok 2. Jualan apa, Cok? Di Semen. bukan. Apa, Cok? Ya ada deh. Barangkali mau silakan dikepoin ya. Nah, itu kan kadang nggak dibuka gitu. Saya sendiri Hmm. punya aplikasi misalnya Shopee itu nggak dibuka gitu kan. Gitu. Jadi misalnya ya mungkin banyak orang yang punya tapi nggak lihat gitu. Kalau menurut saya sih Shopee kan udah nih, kita bahas Shopee dulu nih, kita TikTok dulu. Shopee nih Mas udah masuk ke skala TV nasional, Mas. Event-event tertentunya misalnya 99, 10 nih, kita saksikan 99 nih. Kan pasti ada undang-undang artis, otomatis promonya lebih banyak lagi, Mas. Ya. Peminatnya juga lebih banyak lagi. Tingkat kepercayaannya lebih tinggi lagi. Apalagi kita di situ mendapatkan harga yang bukan miring lagi, Mas, jatuh meren. Misalkan 9.000, tapi itu harus cepet-cepetan sih. Jam 12 malam tuh, Pak. Tapi rata-rata sih ada bootnya sih banyak sih boot. Nah, itu kan berarti kan si Shopee ini kan dia tuh nyerangnya ke berbagai bidang, Mas. Kayak dia menggait artis, menggait para influencer, YouTuber, TikTokers. Kan ada yang nyambi Ya, TikTok sama Shopee itu ada. Nah, beda-beda Mas ini tuh ada keuntungan dan kelebihannya masing-masing. Kalau dibandingin keduanya sama-sama baik. Kalau buat TikTok, lebih TikTok itu apa ya, bagus juga, banyak, langsung juga, tapi kan kayak ada kekurangan tertentu sendiri, Mas. Gitu. Jadi lebih baik ini ya Nggak ada yang lebih baik semua. baik. Bukan maksudnya ketika dibandingin nomor 1 yang mana itu Shopee berarti. Saya Shopee. Kalau saya TikTok Mas. Nah, gimana kalau kita nggak jadi depan? Enggak, harusnya Mas tuh TikTok. Kenapa? Karena Mas kan pakai baju hitamnya, harus disesuaikan dong. Situ pakai baju itu apa? Gitu loh. Kalau menurut saya sih suka semua. Tapi kalau Shopee saya HP-nya rada reload, jadi TikTok aja. Gitu loh. Tapi kalau belanja ya rata-rata sini belanja. Oke. Kalau lihat orang live nih ya, lihat orang live ini sih lihat doang, nggak beli. Berarti TikTok kan? Lihat doang kan. Tapi penjualan banyak yang Shopee. Kita apa sih namanya itu? Kita hitungnya tuh dari segi penjualannya, Mas. Jangan kita lihat orang cantik di TikTok. Oh, berarti Mas gitu. Iya dong. Iya dong. Bagus. Manusia saya laki-laki wajar. Manusiawi dong. Ya. Kalau saya manusiawa. Kan seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih itu, Mas. Nah, kalau saya TikTok Mas. Nah, apa pertimbangannya? Apa tuh? Nah, pertimbangannya gini Mas. Kita kan suka bermedia sosial.
Ada nggak yang suka nggak suka bermedia Ada sih sosial? teman saya tuh yang tidur tuh. Oh, tidur. Nah, dan kita kan banyak yang bermedia sosial, apalagi TikTok ini lagi dingin-dinginnya kan, media sosialnya lagi dinginnya. Pasti gimana media dingin-dinginnya nih? Ya lagi dingin di atas. di atas gitu kan. Nah itu kan berat ketika orang-orang banyak bermedia sosial. Nah dan kita itu misalnya kan hiburan lah di TikTok. Iya. Scroll. Ada yang ngeliat kan itu berarti kan menaikkan tingkat yang nontonnya lebih banyak. Nah itu. Nah yang TikTok terus kalau di Shopee kan harus dipromosikan ke media sosial dulu. Misalnya Panteng ini saya live jam berapa gitu kan. Bukan dan itu tujuan kalau dari tujuannya aja kan udah beda. Kalau untuk menaikkan view atau engagement itu di TikTok. Tapi kalau untuk menaikkan pendapatan itu di Shopee. Nah, Tapi kalau misalnya kita lihat nih misalnya Dokter Richard ya. Ada itu kan kalau TikTok itu dapatnya berapa coba? 2 miliar atau apa. Nah, kalau di Shopee itu 8 miliar. Itu menurut saya itu ya ada kelebihan masing-masing. iya kan tergantung orangnya Nah, kan. tapi kalau untuk menaikkan engagement dan untuk memperluaskan pasar itu menurut saya di TikTok. Iya karena view. Ya view. Kita personal branding dulu kan TikTok terus. Nih kita arahkan ke Shopee. Yang Bisa. mungkin kedua platform ini kan nggak bisa dibandingin, kita kolaborasiin mas. Ya. Nah bagaimana caranya menentukan kita mencari orang yang mau nge-live atau suatu agensi yang mau nge-live, silakan cari di website, di Google banyak Ya di Google. jasa live TikTok, jasa live Shopee gitu banyak marketplace yang manajemen akun media sosial, sehingga kita juga bisa merapikan bahasanya itu mas, merapikan manajemen sosial media kita sehingga rapi gitu loh. Kan banyak kayak saya nih mau ada produk nih terus uploadnya salah-salah gitu kan nggak konsisten tuh banyak. Ya. Nah, kita juga membutuhkan orang yang profesional di bidangnya juga kan. Nah, kembali lagi tuh jangan balik-balik lagi ya. Terus gimana tuh manajemen akun media sosial kan. Nah, kita tuh mau cari tahu Mas, gimana sih cara menentukan digital marketing yang untuk manajemen akun media sosial? Pakai kita cari langsung di Google apa gimana ya? Ya cari di Google biasanya. Karena kan para agensi-agensi ini memiliki website Mas. Memiliki website. Dan saya nggak nemu sih agensi yang nggak punya websitenya gitu. Pasti pada punya. Dan yang kalau agensi yang terpercaya itu ya pasti yang punya websitenya. Coba Sehingga, lihat. kalau mau mencari agensi digital marketing termasuk dalam live streamingnya gitu kan, ya harus cari di Google dulu untuk yang terpercaya dan profesional gitu. Ya kita kembali lagi ke live stream nih Mas. Nah kita kan udah bahas tentang platform yang mana nih yang lebih proper, yang lebih cocok untuk menaikkan engagement maupun menaikkan pendapatan kita dalam berbisnis. Nah tentu kan kita misalnya live ya bukan asal live. Iya betul. Nah itu menurut Mas nih bagaimana strategi dalam live streaming nih? Nah, Supaya kita misalnya mau produk kita itu banyak yang nonton gitu kan. kita dimulai gini Mas. Kita mulai dari kan banyak platformnya nih. Ya. Kita expertnya kemana dulu nih? Misalnya ke TikTok dulu dah. TikTok dulu nih, kita bikin akunnya dulu kan. Akunnya misalkan namanya yang bener Mas, jangan ganti-ganti. Iya. Namanya itu harus satu, biar orang tuh ingat tuh. Ini. Misalkan kita jual pupuk nih. NAC Wijaya Kusuma kan ada tuh. Satu itu aja. Kita juga harus konsisten Mas. Konsisten dulu kita bikin kontennya. Konten dulu kita perbanyak nih konten tiap hari berapa. Ngikutin algoritma yang ada di TikTok. Setelah itu kita konversikan dulu dalam 1 bulan nih. Apa nih? Jam berapa nih? Oh, berarti ini harus menentukan harus ada upload dulu gitu. Iya. Ada harus postingannya dulu. Iya, kalau nggak ada postingannya kita mau identifikasi apa? Gitu loh. Misalnya kalau nggak ada postingannya, kalau langsung live kenapa Mas? Kurang ini Mas, bukan kurang terkenal ya. Kurang kena tuh Mas. Kenapa? Ibaratnya kita nggak ada followers, nggak ada postingan, orang tuh lihat dulu Mas postingannya, rapi nggak nih medsosnya, rapi nggak nih TikToknya. Bila mana di TikTok view-nya banyak, otomatis menambah kepercayaan dari calon pembelinya Mas. Gitu loh, ada keranjang kuning dan lain sebagainya. Bila mana kita viewersnya banyak, terusan uploadannya konsisten tiap hari gitu, otomatis secara tidak langsung tuh menambah daya kepercayaan pembeli gitu loh Mas. Seperti itu. Jadi TikTok juga misalkan live tuh udah ada yang viewersnya ada gitu yang lihatnya tuh
kita tentuin dulu jam berapa gitu loh mas. Tuh menurut saya begitu. Berarti harus tentuin harus upload dulu gitu ya. Iya, upload nama terusan Dari situ nanti ngeliat nih para audiensnya uploadnya jam berapa. Nah. Terus nanti di jam itu kita live gitu kan. Kita lihat misalkan kita live di jam 12 malam, mungkin kita kalau horor oke lah. Kalau jualan makanan jam 12 apa yang makan? Itu tergantung kontennya juga nih mas. Tentuin produknya apa Gitu. Sesuaikan jamnya juga ya. Betul. Misalkan kayak kita horor-hororan nih ada kan live streaming horor tuh banyak yang nyanggarnya jam 12 malam masa horor siang kan nggak mungkin. Iya. Itu kan beda-beda bidangnya, tergantung bidangnya. Kalau misalnya kan bentar lagi musim hujan mas. Ya horor. Nah itu kan kalau mendung horor siang. Itu namanya bukan horor mas, itu ngantuk namanya, mau tidur. Saya tahu maksud anda. Itu bagi orang yang punya pasangan enak tuh, mendung-mendung tuh enak. Maksudnya enak buat di rumah gitu loh. Kalau punya pasangan kan dibuatin kopinya. Kopi, waduh. Campuran. Ya berhubung saya masih jomblo silahkan hubungi saya. Ya terus promo terus. Oh berarti yang pertama tadi buat akun yang nama yang menarik gitu ya. Iya, yang harus menarik. tetap. Terus Betul. yang kedua harus posting dulu nih. Menunjukkan bahwasannya kita itu ada real gitu. Keunggulannya Ya kan. betul. Apalagi postingannya itu menunjukkan produk kita, kemanfaat keunggulannya gitu. Nah, terus juga followers banyak misalkan udah banyak nih, cos. Otomatis banyak yang nongol live Ya. notifnya tuh cos ke followers kitanya kan. Hmm. Kalau followers kitanya cuma 1 nge-live aja, ya udah video call aja kan gitu gampang. Seperti itu. Tapi kalau nggak ada followersnya nanti nggak bisa live juga. Berarti harus ada followersnya ininya banyak. apa tuh standarnya mas? Ya, Kalau ada boleh, syarat-syarat. syarat-syaratnya kan Oh, kita harus oke. memenuhi syarat-syarat tersebut. Gitu loh. Ya, gimana mas? Nah itu kan dari strateginya ya, Mas. Kita akan ini sih mas apa namanya? Misalnya saya nih sebagai Gen Z ya. Oh, ngajak gadget dah. Bukan Gen Z sih. Saya baby boomers. Positifnya bagus. Karena saya imut. Anjay. Dia mengatakan dirinya imut, guys. Silakan Baby komen. kan imut baby. Iya, Kecuali Wah, kecuali itu lah. ya. Nah itu tadi mau bahas apa nih saya lupa. Gen Z. Iya Gen Z. Kita kan Gen Z nya mas. Punya usaha, banyak kan usaha orang-orang Gen Z yang bangun usaha. Pengusaha muda. Dan apalagi Mas ini menyarankan untuk terjun ke live streaming gitu kan. Nah Gen Z kita itu apa ya? Kita itu harus terjun ke live streaming apa enggak sih? Terus gimana caranya gitu biar apa ya? Bisnis kita itu Naik gitu. ya naik gitu kak. Apakah terjun ke live streaming atau cukup yang tadi posting aja atau gimana ya? Ya, kalau menurut saya sih rata-rata Gen Z sekarang kan udah pada banyak followersnya, udah pada melek digital semua mas. Oh iya ya. Ya, ini aja wis. Berarti nggak usah ini apa namanya? Tapi dia tuh ngejual produknya itu atas nama dianya. Misalkan nih, kita sebut aja Raffi Ahmad nih. Raffi Ahmad jualan kolor 35.000, dia pasti laku mas. Oh iya. Kita jualan kolor 10.000 nggak bakalan laku karena dia lihatnya Raffi Ahmad. Berarti harus bangun brand. Personal brandingnya Personal dulu. branding. Kalau itu sih menurut beda-beda kan jalannya. Ada yang bangun personal brandingnya dulu baru jualan. Ada yang langsung jualan. Nah itu kan prosesnya beda-beda. Misalkan kita artis nih, jualan aja. Otomatis kan udah banyak followers, udah terkenal lah. Udah pasti laku lah. Iya benar menurut Mas. Itu loh. Dan banyak yang ngomong juga para ahli dalam apa ya live streaming lah. Itu katanya menunjukkan bahwasannya dia punya nama dulu kalau mau terjun ke bisnis. Personal branding dulu kan nomor Personal satu. branding dulu. Nah kita makanya bikin personal branding dulu yang bener. Kita serahkan ke yang profesional. Ya itu yang saya sebutin tadi tuh mas. Kayak bikin nama yang bener dulu. Ya. Kita upload dulu yang bener. Algoritma TikTok kan baca tuh nanti tuh. Oh bagus nih. Banyak. Baru kita masukin, tapi itu kan yang saya saranin kan langsung ke produknya bukan ke orangnya. Oh iya. Kalau mau langsung cepet pembeliannya mungkin harus personal branding dulu. Personal branding kan lumayan lama mas. Misalkan Mas Roy nih, misalkan mau bikin konsultasi nih tentang cinta nih. Wah. Love in Heart Roy. Bercanda. Terus kita Mas Roy kan bikin namanya personal branding nih, kita bikin syarat-syaratnya kayak ini loh, motivasi itu kan tiap hari harus bikin mas. Tiap hari. Lama-lama kan orang tuh
ini bermanfaat nih, kita undang ke beberapa acara TV nih Ces. Mas nih punya, saya juga punya produknya baru Ces. Endorse masuk tuh. Terus produk sendiri misalkan mau bikin silakan masuk, cepet. Cepet ya. Udah punya pasarnya dulu, orang tuh udah tahu duluan kita, tapi produknya belum ada. Kita di sini itu langsung ke produknya, bukan ke orang yang punyanya. Iya. Produknya kita brandin, bukan personalnya. Personalnya, Iya. Gitu loh, walaupun personalnya ganti, produk kita ada, brandnya duluan, ya brand aja yang terkenal. Kalau Raffi Ahmad ninggal misalkan, ada saya sepalan ninggal, ya sudah. Kiamat. Bukan kiamat, Kiamat produk itunya. maksudnya itu harus berkurang nanti kan, Iya. berkurang. Apalagi kita tadi kan pagi kan udah baca artikel bahwa Rafathar itu ditonjok kan. Iya. Itu aja viral tuh. Sederhana kok. Apalagi produk Trans FG, Trans Entertainment, itu kan banyak. Mungkin kita bisa berkolaborasi sama Close the Door, Iya, Deddy bisa, Komusier, bisa, silakan bisa, ya. bisa. Saya juga mau Mas Dedi, nggak apa-apa saya dibotakin asal dapat 1 miliar ya. Serius, sok silakan. Sesuai ini apa rambut gitu. Iya, gitu nggak apa-apa Mas, serius sok. Saya mau bayar kuliah lah. Yuk, terus lanjut. Ya. Berarti untuk saran gadget begitu ya. Berarti fokusnya ke brand dan nanti untuk manfaat jangka panjangnya ya biar supaya brandnya itu tetap stabil, bertahan. Iya, stable lah, apalah. Tapi kalau saya sih konsisten sih Mas. Konsisten. Harus konsisten. Rata-rata kan ada orang yang bosanan juga sih. Oh, produk ini nggak laku-laku nih. Kali produk. Itu kan ibaratnya kita tuh naik di tangga nih Mas. Udah 1, 2 turun lagi. 1, 2 turun lagi. Kalau konsistennya 1, 2 jeblos naik lagi terus kan gitu. Konsistensinya gitu. Kalau misalnya ganti apa? Nama Ganti produk itu kalau naik tangga itu bukan turun Mas. apa tuh? Ganti tangganya, pindah ke tangga sebelah. Kalau ada. Nah, ya kan kalau ada. Kalau nggak ada. Produknya. Iya, Iya. gitu loh. Persiapan seperti itu. Bisnis zaman sekarang kan cepat, tapi kan persaingan semakin kompetitif. Berarti kembali ke ini sih gadgetnya lagi lah. Misalnya kalau gadgetnya udah punya produk ya harus bangun apa personal branding dulu atau Betul. personal branding dalam usahanya. Mm-mm. Dan itu bagi gadget yang ingin apa ya punya penghasilan sendiri itu bisa personal branding sendiri. Banyak, Itu Mas. Banyak endorse gitu kan. Gini sekarang udah pada kaya-kaya kok. Kayak Banyak. apa tuh? Kaya orang maksudnya kaya raya. Kayak raya. Kaya raya, tapi kan rata-rata kan mungkin saya nggak tahu penghasilannya kayak gimana, saya juga mau tahu. Ya. Barangkali mau silakan mau datang ke podcast kita, Ya, berbagi bisa. ilmu silakan buat para genset yang udah sukses. Banyak kok Mas, genset yang udah pada sukses banyak banget. Itu apa ya, memanfaatkan platform media sosial yang benar tuh banyak. Banyak. Itu loh. Oke. Kita udah habis nih waktunya Mas. Kita Ya. penutup nih. Berhubung ini kru kita pada ngantuk ya. Ya sebelum penutup kita ini Mas apa ingin apa ya menyampaikan saran-saran lah bagi para penonton nih terkait live streaming nih. Menurut Mas gimana Mas saran-saran untuk para mereka Mas? Kalau menurut saya nih ya, sebagai penikmat live streaming nih, ya harus ada embel-embel apa? bikinlah konten yang baik, Hmm. edukasi yang baik, motivasi yang baik, terus jam-jam terbaik. Jangan selalu bikin kontroversial lah, gitu loh. Kenapa itu? Nanti kan ini apa namanya tuh kita ngaruh juga kan ke Ngaruh brand ke- kitanya, ke akun kitanya kan, takut di-banned sama TikToknya misalkan gitu kan. Kecuali kalau untuk personal sendiri gitu. Boleh. Gitu loh. Ya enggak sih, nggak boleh. Nggak boleh. Ya yang baik-baik aja lah gitu loh. Kita juga harus baik bertutur kata, baik berperilaku. Betul. Hati-hati konten kita itu bisa membuat kita jatuh ke dalam lubang hitam. Betul. Kan ada tuh yang es krim tuh, wah tuh, bahaya tuh. Oh. Emang dia tuh mau viral misalkan, tapi kan nggak begitu juga bro. Nggak gitu bro, kan gitu. Yang itu siapa? Jadi Minum es krim. Es krim tahu nggak? Ya silakan, barangkali ada yang tahu, tag videonya. Mas Roy mau tahu ya? Tahu es krimnya, tahu es krim. Iya, yang itu tuh, ya itulah pokoknya lah. Yang orang mangan es krim. Ya, Tahu, udah. saya ketemu di jalan juga banyak. Nah itu saran dari saya, silakan Mas Roy, barangkali ada saran yang lebih komplit. Nah, untuk saran saya nggak jauh beda sama Mas. Saya kata masalkan jarimu harimaumu dan kalau live streaming mulutmu harimaumu. Mulutmu, raimu, gitu loh. Iya. Kalau menurut saya sih konten tuh harus inilah, harus berbobot.
Betul. Ini juga untuk ini sih Mas, manfaat untuk jangka panjang. Iya, Jadi bisa. nanti generasi gadget ini bukan apa ya, kayak sesaat. Maksud sesaat ketika buat konten yang kontroversial, viral kayak saat, tapi nanti sana balik lagi ke habitatnya gitu. Biasanya kan. sih yang nongolnya cepat, turun juga cepat. Ya itu Begitu. maksudnya, dan kita kan apalagi kan tahun 2045 kan 2045 apa lu? 2024. 2045 itu Indonesia itu ingin menjadi apa ya, zamannya emas lah gitu. Iya, kalau saya Indonesia jadi maju. presiden. Kalau saya jadi presiden nih. Indonesia maju Iya, gitu. Nanti heeh. saya tak dukung. Siap. Nah, dan itu ada yang generasi yang itu ingin menunjukkan bahwasan tahun 2030 ini gadget ini sudah menciptakan apa ya, kemajuan lah gitu kan. Nah itu kan tentu dimulai dari sekarang kan, bukan nanti tahun 2030. Nah makanya seperti kata Mas tuh harus buat konten yang baik dan harus ya menunjukkan bahwasannya itu berkualitas dari segi yang ya kualitasnya bukan kualitas yang buruk gitu kan gitu. Nah mungkin itu saja pesan dan saran dari saya. Kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.